Kalian tahu ya, kasus Loli di-up lagi. Media, please stop. Ini tuh makin ke arah yang gak bener, makin ngerusak anak-anak bangsa yang nonton, dan makin banyak orang gak penting yang ikut campur dalam permasalahan orang tua dan anak. Dari awal dia muncul di tahun 2024, aku tuh gak pernah komen apapun. Tapi statement dia yang kemarin aku denger tuh bikin aku kesel. Dia bilang gini, hey anak-anak di luar sana, jangan pernah takut sama orang tua. Jangan pernah takut bersuara, seorang ibu aja bisa durhaka sama anak. Kalau lu digebukin, disiksa, lu gak disekolahin, lu gak diurus, gak dibeliin apa-apa, gak dikasih makan, itu baru boleh bersuara. Lah ini lu sekolah, dirawat, diurus. Kalau digalakin, dicerewetin ibu, dilarangin itu tuh wajar. Kalau lu lagi ada masalah sama ibu lu, jangan ngajak anak-anak di luar sana untuk ikut-ikutan terjun ke masalah ini. Dan ikut-ikutan jadi seperti lu. Gue jadi ibu aja gak mau anak gue kayak gitu. Amit. Dan buat orang tua yang ikut campur dalam masalah ini, biarlah ini jadi urusan ibu dan anak. Orang lain gak usah ikutan. Loli, gue mau nanya satu hal aja sama lu. Lu pernah gak digebukin mak lu pakai kemoceng kek, pakai gesper kek, atau pakai sapu gitu, sampai sapunya patah atau kemocengnya patah? Pernah nggak? Pernah nggak? Jawab. Gue colok biji mata lu. Gue kasih tau aja sama lu, Loli ya. Gue digebukin sama mak gue pakai sapu, sampai sapunya nyaris patah. Sapu nyaris patah, lu bayangin tuh, badan gue kuat banget udah kayak Thanos, digebukin pakai sapu, sapunya yang patah. Mak lu kan cuma ngelarang-larang lu kan, jangan main, jangan pacaran, harus sekolah biar pinter. Bener, itu udah paling bener. Nasihat orang tua itu capek mulut gue, apa bebusah tuh ngomongnya. Itu udah paling bener, Neng. Udah paling bener, sekolah dulu. Lu mau pacaran kayak mau ngejogrok kayak, ntar aja dulu ya kan, sekolah aja dulu. Ijazah agak punya, lu mau pacaran lagi, lu dajal emang. Sepertinya permasalahan Loli dan Fadel ini akan terus berlanjut ya jika si pelaku Fadel belum juga dilakukan penahanan. Oleh karena itu kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan untuk segera melakukan penahanan kepada Fadel, karena ini bukan delik aduan, jadi mau tidak mau intinya si pelaku ini harus ditahan walaupun si korban tidak ingin pelaku ditahan. Supaya tidak menjadi polemik di masyarakat, seperti yang kita ketahui saat ini si Loli berhasil kabur dari rumah aman. Hal ini tentunya pasti dikarenakan pelaku Fadel ini belum juga dilakukan penahanan. Oleh karena itu kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan untuk segera menindaklanjuti undang-undang perlindungan anak ini untuk menahan si pelaku. Si Loli ada yang support, jadi merasa tanpa ibunya pun dia bisa hidup. Susahnya di situ. Itu betul banget. Jadi emang benar-benar harus dicabut semua akses. Dalam artian jangan lu beri kesempatan buat dia bisa mendapatkan satu titik aja happy-nya dia waktu lu danain gitu. Serius deh. Udah jangan lu bayarin lagi utang-utangnya. Udah. Saat ini adalah saat yang tepat kita bisa mengetahui yang ngebela LM selama ini, bahkan sampai yang mau adopsi itu gimana. Serius. Karena ketika si orang tuanya sendiri tidak membiayai, jadinya si orang tuanya dinilai sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab, ibu yang lepas tanggung jawab, ibu yang biadab, ibu yang segala macem deh, pokoknya paling jelek-jelek gitu. Padahal sebenarnya seorang ibu kalau sampai mengambil tindakan seperti itu berarti dia udah kecewa, dia udah capek, dia udah membiarkan dengan segala kelakuannya, dan dia merelakan. Ya udah lo lakuin aja deh, biar lo tahu dulu tuh dunia nyata di luaran kayak gimana kalau nggak ada mak lo. Begitu sih sebenarnya. Paham ya? Coba gue pengen tahu tuh. Kata gue tuh anak udah di level yang berani banget sih, bisa bilang jangan takut sama orang tua yang hanya melahirkan kamu. Dan kalau bisa milih, gue lebih baik lahir dari rahim orang lain. Kata gue tuh anak udah kerasukan apa gue juga nggak tahu. Cuma amit-amit sih, gue lagi hamil guys. Di sini tuh gue mau bahas sama orang-orang yang masih ngebelain itu anak. Mungkin ya orang-orang yang masih komen kayak kasihan juga dia gitu kan, nggak pernah dapat perhatian bla bla bla. Dan mungkin nikmatnya tidak terbaik buat Loli dan sebagainya gitu. Kata gue yang komen itu adalah orang-orang yang mungkin belum jadi ibu, atau mungkin mereka belum menikah dan merasakan punya anak.
Dan seluruh ibu-ibu di dunia ini, gue tahu kalian semua pasti lagi sakit hati banget sama perkataan itu anak. Bahkan gue sendiri juga kayak, oh emang dia doang yang pernah problem sama ibunya. Gue juga pernah, tapi gue gak pernah bawa-bawa yang namanya melahirkan, bahkan bawa-bawa kalau boleh milih di rahim siapa. Nggak ada, gue nggak berani gue begitu. Gue aja sekarang seorang ibu juga masih sangat membutuhkan ibu banget. Gue pas ngelahirin juga gue butuh ibu gue di samping gue. Nih ya, buat orang-orang yang suka menghujat Nikita Mirzani, Nick Mir, gue juga bukan penggemarnya dia banget, tapi maksud gue gini, dia tuh huru hara gitu kan, bikin perkara di mana aja. Ya karena dia public figure, banyak kok orang tua yang problematik, gak cuma dia. Cuma masalahnya kalau orang lain yang cuma orang biasa, bukan public figure, bukan influencer, bukan artis, mereka tidak terekspos gitu. Bahkan banyak orang tua, banyak ibu, banyak bapak, pokoknya banyak orang tua lah ya, yang mencari nafkah demi anaknya bahkan tidak halal. Itu banyak banget. Karena apa? Yang mereka pentingkan hanya apa? Supaya anaknya bisa makan, anaknya bisa sekolah. Dan begitu juga yang dilakukan sama seorang ibu single parent itu, yaitu Nick Mir. Kalau kita tuh cuma ngelihatnya dia huru hara kesana kemari. Tapi kalian tahu nggak dibalik itu semua apa? Demi apa? Demi duit. Duit buat siapa? Buat anaknya, buat anak-anaknya. Dia nggak mau anak-anaknya ngerasain susah kayak yang dia rasain sekarang. Banting tulang pagi siang malam keluar kota kesana kemari. Dilihat dari sosial medianya kayaknya happy aja ya kan, templok kesana kemari, ya nggak? Tapi kalian gak tahu maksud dari semua itu apa, demi apa? Cari duit, cari cuan demi siapa? Demi anak. Kalau kalian mikirnya itu anak gak cuma butuh materi tapi juga butuh perhatian, Nick Mir itu single parent, gak bisa memenuhi dua-duanya. Minimal dia bisa memenuhi dengan apa? Materi, supaya anak itu berpendidikan, bisa sekolah di sekolah mahal, melakukan hobinya, bisa ngebayarin hobinya yang mahal, bisa tersalurkan, punya privilege, ya kan, hidup enak di rumah yang mewah. Lu mau beli apa dibeliin. Itu juga menurut gue perhatian, memang materi, bukan perhatian dari seorang ibu yang ibunya selalu nungguin dia, kemana aja dia ditanyain, di mana aja ada ibunya ada anaknya. Ya dia gak akan hidup seenak ini dong kalau begitu. Kecuali nih dia hidup dengan kecukupan orang tua, punya bapak, punya ibu. Kalau masih kurang perhatian, itu orang tuanya yang salah. Masalahnya di sini dia ini diurus sama single parent. Salah satu yang bisa terpenuhi, nggak bisa dua-duanya terpenuhi dong sayang. Kalau dia mau hidup enak ya ibunya harus kerja keras. Itu maksud gue, makanya buka ya mata hati kalian yang masih menghujat. Siapa juga yang mau punya ibu huru hara, gue mau memaklumi. Karena apa? Itu adalah bukti dia kerja keras dia supaya apa? Supaya gue hidup enak. Kalau seandainya itu ibu gue. Dan emang benar, seorang anak pun mau gak mau sedikit demi sedikit harus memahami orang tuanya. Karena suatu saat dia akan jadi seorang ibu juga, dan dia berkata seperti itu. Gila sih, berani banget ya. Jangan di skip, karena aku udah lama gak ngoceh-ngoceh, dan ini aku mau ngoceh-ngoceh. Ini tentang pertikaian NM yang belum kunjung kelar. Bahkan sekarang lebih seru, karena musuh-musuhnya lawannya semakin banyak. Kemarin saya di posisi yang lain, tapi sekarang kayaknya saya di posisi NM. Karena apa? Karena kasihan juga dia sendiri diserang kanan kiri ya, tapi masih tetap kuat ya. Meski kita nggak tahu mentalnya gimana di belakang, tapi yang kita ketahui di depan layar itu mentalnya itu masih beginilah ya. Kemana aku udah senang banget dia sama SS itu berseteru, belum lagi lantamnya si Herlina itu bikin status terus kan, itu udah senang banget. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba sekarang si VS masuk. Jadi udah nggak seru lagi. Kita tahu lah bahasanya si FS ini kan seakan-akan tuh orang paling bijak sedunia raya, sejagat raya lah ya. Jadi kayak nggak seru gitu loh. Kalau dibaca itu kayak kurang seru, nggak nantang gitu loh. Kalau bahasanya NM ini kan kayak gimana gitu, kayak nyadarin kita gitu. Nah kalau FS ini terlalu kayak bijak, jadi nggak asik. Kalau buat berantem tuh nggak asik ya. Lebih asiknya dia bener-bener jadi ibu-ibu peri aja, ibu tabayun. Udah nggak usah ribut-ribut. Kalau ribut-ribut malah kayak nggak seru, nggak asik gitu.
Kalau si Bencong ini aku nggak mau bahas itu ya, karena dia bukan siapa-siapa. Mungkin dia cuma pansos, apalagi dia cari uang juga dari situ. Karena kita tahu dia juga kerjanya apa coba, cuma nimbrung-nimbrung, ya kan? Dia bisa beli mobil itu ada 3, tiba-tiba beli rumah. Kita nggak tahu kerja realnya, yang kita nggak tahu apa. Yang kita tahu cuma arisan-arisan, nimbrung sana sini. Ya udahlah kayak gitu. Alhasil dia senang dengan perseteruan ini. Karena apa? Karena manfaat dan keuntungannya banyak. Kalau NM memang dari dulu seperti itu. Ya, dan kemarin itu sudah senang banget nih ngeliat si SS itu terpojok gitu loh. Nggak tahu tiba-tiba mungkin karena sekarang merasa banyak dukungan dari musuh-musuhnya NM ini pada bangkit, sehingga mereka tuh makin lantam. Harusnya diselesaikan itu si ular satu, biar tahu gitu loh. Biar nggak kurang ajar, biar tahu rasa kecewa itu seperti apa. Karena jujur, aku juga kalau jadi NM ngerasain kekecewaan yang sangat-sangat luar biasa. Udah dibantu, ditolong, deket, taunya dia nikung di belakang kita, main sama orang yang kita benci atau musuh kita. Wajar kecewanya sampai ubun-ubun. Tuh ngapain juga si mulut lantam itu, si apa namanya, Helm Bogo itu ikut-ikutan. Dia kan bukan siapa-siapa. Terus kalau ada yang komentar ke dia gitu, seakan-akan kita tuh yang pansos ke dia. Oh halo, dia tuh siapa yang mau dipansosin? Hah? Dia siapa? Kita aja gak ada yang kenal kalau gak mungkin kenal kakaknya gitu loh. Meskipun dulu katanya pernah jadi seleb. Seleb apa? Seleb yang membuat kericuhan dia di saat corona gitu. Hah? Udahlah.